Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni. Di sini saya Natalia Borulumban Raja dengan NIM 2113031015. Di sini saya akan membahas soal Olimpiade Sains Nasional tahun 2012. Soal yang pertama, reaksi fase gas berlangsung dalam serinya pada temperatur dan tekanan konstan. Bila volume awal adalah 40 cm pangkat 3 dan volume akhir adalah 60 cm pangkat 3, reaksi manakah yang berlangsung? Di mana di sini kita sudah melihat pilihannya dan jawaban yang paling benar itu adalah C. 2AB2 dalam fase gas itu menjadi A2 dalam fase gas tambah 2B2 dalam fase gas. Nah, mengapa yang C ini benar? Karena pada temperatur dan tekanan konstan, perbandingan volume itu akan sebanding dengan perbandingan koefisien. Nah, volume reaktan itu berbanding dengan volume produk, sehingga 40 banding 60. 40 dibanding 60. Nah, volume reaktan itu sama dengan atau berbanding dengan volume produk. Itu perbandingannya yaitu adalah 2:3. Sehingga hasil yang didapatkan adalah 2AB2 dalam fase gas itu menjadi A2 dalam fase gas tambah 2B2 dalam fase gas. Dan ini merupakan pilihan yang C. Soal selanjutnya, yang manakah berikut ini mengandung 2 mol partikel zat larut? Nah, jawaban yang paling benar itu C, 4 dm kubik dari 0,25 mol dm pangkat min 3 CH3CO2Na dalam fase akuas. Nah, di sini saya akan membahas pilihan A, B, C, D, dan E. Nah, di mana yang A itu adalah 1 dm kubik dari 0,50 mol dm pangkat min 3 Na2SO4 dalam fase akuas. Nah, mol T-nya sama dengan M larutan dikali volume larutan dikali I, yaitu 0,5 mol dibagi dm kubik dikali 1 dm kubik dikali 2. Yang B itu 1 dm kubik dari 0,20 mol kali dm pangkat min 3 Al2SO4 3 kali dalam fase akuas. Nah, mol T sama dengan M larutan dikali volume larutan dikali I, yaitu 0,2 mol dibagi dm kubik kali 1 dm kubik dikali 2. Yang C itu 4 dm kubik dari 0,25 mol dikali dm pangkat min 3 CH3CO2Na dalam fase akuas. Mol T sama dengan M larutan dikali V larutan dikali I. 0,25 mol dibagi dm kubik kali 1 dm kubik dikali 2. Lalu yang D itu ada 8 dm kubik dari 0,125 mol dikali dm pangkat min 3 CH3CO2H dalam fase akuas. Mol T sama dengan M larutan dikali V larutan dikali I, yaitu 0,125 mol dibagi dm kubik dikali 1 dm kubik dikali 2. Lalu yang E yaitu 1 dm kubik dari 0,33 mol dm pangkat min 3 dari CuNH3 4SO4 dalam fase akuas, di mana mol T itu adalah M larutan dikali V larutan dikali I, 0,33 mol dibagi dm kubik dikali 1 dm kubik dikali 2. Nah, sifat koligatif itu dipengaruhi oleh jumlah partikel zat, maka senyawa dengan jumlah mol partikel yang sama akan memiliki sifat koligatif yang sama. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah C. 4 dm kubik dari 0,25 mol dm pangkat min 3 CH3CO2Na dalam fase akuas. Soal selanjutnya, sebanyak 20 cm kubik gas hidrokarbon terbakar sempurna dalam oksigen berlebihan dan menghasilkan 60 cm kubik karbon dioksida serta 40 cm kubik uap air dalam keadaan STP. Nah, bagaimanakah rumus molekul dari hidrokarbon tersebut? Jawaban yang paling benar itu adalah C, C3H4. Nah, dari soal kita menggunakan hukum perbandingan volume dari Gay-Lussac, di mana pada hukum perbandingan volume dari Gay-Lussac itu mengatakan bahwa perbandingan volume-volume gas sesuai dengan koefisien masing-masing gas. Sehingga reaksi pembakaran pada hidrokarbon itu ada 20 CXHY tambah O2 itu menjadi 60 CO2 tambah 40 H2O.
Nah, keseimbangan zat sebelum dan sesudah reaksi harus sama sesuai dengan hukum kekekalan massa, di mana ada unsur C dan H, dengan ruas kiri itu ada 20X dan 20Y. Lalu di ruas kanan itu ada 60 dan 80. Sehingga persamaan yaitu 20X sama dengan 60, di mana X sama dengan 3. Jadi 60 dibagi 20, hasilnya adalah 3. Kemudian pada persamaan yang Y itu ada 20Y, itu sama dengan 80, sehingga Y adalah 4. 80 dibagi 20 hasilnya adalah 4, sehingga rumus dari hidrokarbon tersebut adalah C3H4. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C. Perak dengan nomor atomnya 47 adalah suatu target yang atraktif untuk sintesis nanokristal dan mempunyai 2 isotop alami, perak 107 dan perak 109. Nah, kelimpahan relatif dari 2 isotop ini adalah 51,84% atom untuk perak 107 dan 48,16% atom untuk perak 109. Nah, jumlah proton, neutron, dan elektron untuk kation 109 Ag2+, yaitu proton, neutron, elektron adalah, nah, di sini jawaban yang paling benar itu adalah pada pilihan A, di mana 47, 62, dan 45, artinya protonnya adalah 47, neutronnya adalah 62, dan elektronnya adalah 45. Di sini kita akan membahas bahwa pada atom perak itu memiliki nomor atom yaitu 47 dan nomor massa itu adalah 109. Yang dinyatakan atau yang ditanyakan adalah jumlah proton, elektron, dan neutron. Sehingga untuk menjawab proton itu sama dengan jumlah elektron. Sehingga Z sama dengan 47 dan jumlah neutron itu A dikurang Z atau nomor massa dikurang nomor atom, sehingga 109 kurang 47 adalah 62. Sehingga jawaban yang paling benar itu adalah A, di mana proton itu adalah 47, neutron adalah 62, dan elektron adalah 45. Soal selanjutnya, berikut ini berturut-turut adalah 8 energi ionisasi Kj per mol pada unsur X, yaitu 703, yaitu merupakan energi ionisasi yang pertama, yang kedua ada 1610, yang ketiga ada 2460, yang keempat ada 4350, yang kelima ada 5400, yang keenam ada 8500, yang ketujuh ada 10.300, dan yang terakhir ada atau yang kedelapan adalah 12.300. Nah, berdasarkan energi ionisasi tersebut dapat diperkirakan bahwa unsur X adalah unsur-unsur utama golongan. Nah, di sini pada soal kita itu disuruh mencari bahwa unsur X ini merupakan unsur golongan berapa. Nah, jawaban pada yang paling benar itu adalah D, bahwa X merupakan unsur golongan 5. Mari kita bahas. Nah, di sini saya sudah menampilkan elektron-elektron pada unsur X. Nah, terdapat perubahan nilai drastis pada selisih energi ionisasi kelima. Yang kelima itu adalah 5.400 itu menjadi 8.500. Nah, yaitu selisih energi ionisasinya adalah 3.100. Nah, lonjakan nilai energi ionisasi terjadi setelah elektron kelima menuju elektron keenam yang menunjukkan bahwa unsur tersebut akan lebih stabil dengan melepaskan 5 elektron membentuk ion X pangkat 5+. Di sini kita bisa melihat ya bahwa elektron kelima itu 8.500 dikurang 5.400 itu ada 3.100. Nah, jumlah elektron yang dilepaskan ini menunjukkan elektron valensi sama dengan 5, sehingga unsur tersebut terdapat pada golongan kelima. Jadi, berdasarkan energi ionisasi tersebut dapat diperkirakan bahwa unsur X adalah unsur utama golongan kelima. Jadi, jawaban yang paling tepat itu adalah D, 5. Kemudian, soal selanjutnya, suatu atom unsur X, oksidanya dapat berubah XO2 dan XO3. Bila oksida tersebut dilarutkan dalam air akan terbentuk asam lemah H2XO3 dan asam kuat H2XO4. Bagaimanakah konfigurasi elektronik yang paling luar dari unsur X tersebut? Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah C. Mengapa?
dari data Bilox X yang masing-masing senyawanya XO2, XO3, dan H2XO4 dan XF6 dapat diketahui bahwa Bilox X itu X terbesar adalah plus 6, sehingga jumlah elektron valensi X adalah 6, dan konfigurasi elektron terluarnya yaitu S2P4, sehingga jawaban yang paling tepat dan yang paling benar itu adalah C, S2P4. Soal selanjutnya, berikut ini manakah diagram orbital yang benar untuk 7N dalam keadaan dasar? Nah, di sini ada pilihan dalam 1S, 2S, dan 2P. Dan ada pilihan yang E, yaitu bukan salah satu jawaban di atas. Nah, di sini kita akan membahas bahwa pada pengisian ini mengikuti aturan Han, yaitu dalam subkulit yang sama, tiap orbital diisi satu elektron itu arah satu panah yang sama dan sisa elektron itu merupakan arah panah yang berlawanan, sehingga pada diagram orbital untuk unsur 7N itu adalah seperti ini yang saya tampilkan. Maka kalau dilihat dari pilihan A, B, C, D, E-nya itu tidak ada yang memenuhi dengan jawaban yang ini, sehingga jawabannya itu adalah E, bukan salah satu jawaban yang ada di atas. Kemudian berikut ini manakah yang tepat mengenai deskripsi dot elektron untuk sulfur dioksida atau SO2. Nah, di sini sudah terdapat pilihannya A, B, C, D, dan E. Mari kita bahas untuk deskripsi dot elektron untuk sulfur dioksida SO2 ini. Nah, bahwa dikatakan struktur Lewis itu dibuat dengan gambaran suatu atom beserta elektron valensinya. Untuk menentukan elektron valensi, maka perlu dibuat konfigurasi elektronnya. Nah, senyawa sulfur dioksida atau SO2 itu terdiri atas dua jenis unsur, yaitu unsur barang atau S sebagai atom pusat dan oksigen atau atom O yang akan terikat pada atom pusat. Nah, konfigurasi elektron dari kedua unsur tersebut adalah sebagai berikut, di mana 8O itu adalah 1S2, 2S2, dan 2P4. Dan 16S itu ada 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, dan 3P4. Nah, berdasarkan konfigurasi elektronnya, dapat diketahui bahwa baik unsur S maupun O itu memiliki elektron valensi yang sama, yaitu sebanyak 6 elektron. Kemudian, kedua atom tersebut dibuat dengan struktur Lewis sebagai berikut. Nah, ini merupakan bentuk struktur Lewis dari SO2 tersebut. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah B. Ini. Kemudian, tentukanlah spesies di bawah ini yang paling mudah larut dalam propana cair atau CH3, CH2, CH3 dalam fase liquid. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah A, CH3, CH2, CH2, CH3 dalam fase liquid. Di sini saya menampilkan struktur dari propana cair CH3, CH2, CH3 dalam fase liquid. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah A, CH3, CH2, CH2, CH3 dalam fase liquid. Berdasarkan reaksi berikut ini, KiO3 dalam fase aquas tambah 5Ki dalam fase aquas tambah 6H+ dalam fase aquas itu menjadi 3I2 dalam fase aquas tambah 6K+ dalam fase aquas tambah 3H2O dalam fase liquid. Nah, berapa mol iodin yang dapat diperoleh dari 1/6 mol kalium iodat dalam volume? Nah, di sini dari soal kita disuruh untuk mencari mol dari iodin yang diperoleh dari 1/6 mol kalium iodat. Sehingga dari soal ini, dari reaksi tersebut kita mengetahui reaksi oksidasi dan reaksi reduksinya, di mana dari 2I min ini menjadi I2 tambah 2E, dan yang reduksi itu ada 2IO3 tambah 12H+ tambah 10E itu menjadi I2 tambah 6H2O. Sehingga untuk menyetarakan reaksi tersebut kita kalikan, di atas kita kali 5, di bawah kita kali 1, sehingga hasilnya yaitu 10I menjadi 5I2 tambah 10E, dan 2IO3 tambah 12H+ tambah 10E itu menjadi I2 tambah 6H2O.
dan hasilnya ya adalah 2IO3 tambah 2H+ tambah 10I menjadi 6I2 tambah 6H2O. Setelah kita mengetahui reaksinya dan menyetarakannya, maka kita akan melengkapi reaksi. Sehingga 2KiO3 tambah 10Ki tambah 12H+ itu menjadi 6I2 tambah 12K+ tambah 6H2O. Ini untuk menyederhanakan, maka kita bagi koefisien dari unsur-unsur tersebut atau koefisien dari senyawa tersebut itu kita bagi 2. Sehingga KiO3 tambah 5Ki tambah 6H+ menjadi 3I2 tambah 6K+ tambah 3H2O. Sehingga hasilnya yang dapat adalah 0,16, 0,8, 0,96, 0,48, 0,96, dan 0,48. Maka untuk mencari mol dari I2 ini kita sudah mengetahui bahwa I2 molnya adalah 0,48 mol, setara dengan 0,5 mol. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C, 0,50 mol. Selanjutnya di sini kita akan membahas soal esai, yaitu oksigen dapat dihasilkan dari pemanasan zat kimia yang kaya oksigen, seperti zat padat kalium klorat dengan katalis mangan dioksida. Nah, yang A, tuliskan rumus kimia kalium klorat dan mangan dioksida. Nah, untuk mengetahui rumus kimia kalium klorat dan mangan dioksida, kita harus mengetahui persen berat dari kalium klorat dan mangan dioksida. Nah, persen berat O itu sama dengan 100 min 70,6 ditambah 5,8 hasilnya 23,6%. Nah, C banding H banding O itu sama dengan 70,6 bagi 12 banding 5,8 bagi 1 banding 23,6 bagi 16. Artinya di 70,6 bagi 12 ini merupakan C, 5,8 bagi 1 itu merupakan H, dan 23,6 bagi 16 itu merupakan O. Jadi yang hasilnya adalah 5,9 banding 5,8 banding 1,475 sama dengan 4 banding 4 banding 1. Sehingga rumus empiris furan yaitu C4H4O. Kemudian yang B, menurut percobaan massa molekul relatif furan adalah sekitar 70. Tentukan rumus molekul furan. Nah, untuk menentukan rumus molekul itu sama seperti yang tadi, kita harus menghitung berat molekulnya. Jadi berat molekul sama dengan 4 kali 12 tambah 4 kali 1 tambah 16. Hasilnya adalah 68. Kemudian rumus molekul furan yaitu C4H4ON. Dan untuk mencari N ini yaitu 68 dibagi 70. Sehingga hasilnya adalah 1. Lalu rumus molekul furan adalah C4H4O. Kemudian yang C, tuliskan persamaan reaksi termasuk fasenya yang menunjukkan reaksi pembentukan furan dari unsur-unsurnya pada keadaan standar. Nah, di sini saya sudah menampilkan reaksi pembentukan furan beserta dengan fasenya. Dan ini merupakan pada keadaan standar, yaitu 4C dalam fase solid tambah 2H2 dalam fase gas tambah setengah O2 dalam fase gas itu menjadi C4H4O dalam fase liquid. Selanjutnya yang D, gunakan persamaan pada C. Persamaan C tersebut dan data perubahan entalpi standar berikut, yaitu C dalam fase solid itu menjadi C dalam fase gas dengan delta H itu 717 Kj per mol. Kemudian ada setengah H2 dalam fase gas menjadi H dalam fase gas itu dengan delta H yaitu 208 kJ per mol. Selanjutnya yaitu ada setengah O2 dalam fase gas menjadi O dalam fase gas itu delta H-nya yaitu 248 kJ per mol. Hitunglah berapa perubahan entalpi reaksi penguraian cairan furan menjadi unsur-unsurnya pada fase gas. Tuliskan persamaan reaksinya. Sehingga reaksi yang terjadi yaitu C4H4O dalam fase liquid itu menjadi 4C dalam fase gas tambah 4H dalam fase gas tambah O dalam fase gas. Dengan delta H yaitu 4050 kJ dalam fase dalam 4050 kJ per mol. Kemudian yang E,
Furan adalah senyawa organik lingkar 5 yang memiliki gugus eter COC atau C ikatan tunggal O ikatan tunggal C dan memiliki 2 ikatan rangkap. Gambarlah struktur furan. Nah, di sini saya sudah menampilkan ini merupakan gambaran dari struktur dari furan tersebut. Selanjutnya yang F, berdasarkan struktur furan dan data energi ikatan berikut, C ikatan tunggal C itu sama dengan 348 kJ per mol. C rangkap 2C itu 612 kJ per mol dan C ikatan tunggal H itu 412 kJ per mol. C ikatan tunggal O itu 360 kJ per mol. Perkirakan perubahan entalpi untuk penguraian gas furan menjadi atom-atomnya pada fase gas. Tuliskan persamaan reaksinya. Nah, di sini kita mengetahui reaksi yang terjadi adalah C4H4O dalam fase gas itu menjadi 4C dalam fase gas tambah 4H dalam fase gas tambah O dalam fase gas. Nah, di mana delta H-nya itu adalah 3940 kJ per mol. Sehingga reaksi yang didapatkan adalah C4H4O dalam fase gas itu menjadi 4C dalam fase gas. Tambah 4H dalam fase gas tambah O dalam fase gas dengan delta H itu 3940 kJ per mol. Nah, sekian dari pembahasan yang bisa saya bahas pada video kali ini. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam pengucapan kata. Saya ucapkan terima kasih.